Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, makin panas. Seorang mahasiswa sindir habis Prabowo dan pendukungnya yang hanya ngarap makan gratis, bukan pendidikan gratis. Dan dia juga katakan kalau Prabowo lebih cocok menjadi menteri makan-makan, bukan presiden. Dan Gibran pun juga lebih cocok menjadi menteri asam sulfat katanya. Wow, mantap. Sementara itu, anggota DPR RI di Komisi 10 mencecar habis-habisan Menteri Nadiem Makarim yang dinilai gagal meningkatkan pendidikan anak Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang ngawur dan tidak masuk akal. Ini terkait kenaikan UKT lagi ini ya guys ya. Nah, seperti apakah videonya? Mari saksikan. Let's go. Jika menjilat itu adalah syarat untuk mendapatkan tempat yang terhormat, Ya, betul. maka jangan heran jika anjing itu yang menjadi pemenangnya. Gua ngikut, aku ngikut. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Parah, Prabowo. parah. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Iya. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan kepada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang. Iya. Kita akan berikan susu gratis. Segera lantik Prabowo. Segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Ini yang harus kita ketahui. Dan ini siapa yang harus disalahkan? Yang harus disalahkan adalah kebijakan negara. Karena negara tidak mampu menciptakan pendidikan yang layak untuk masyarakat. Iya, iya, betul. Pemerintah hari ini hadir hanya membutuhkan masyarakat di TPS 3 menit. Iya. Itu pun setelah itu tidak diperdulikan lagi. Iya. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Langsung dicampakkan itu ya. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ini satu keanehan. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan kepada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Iya, iya. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang. Kita akan berikan susu gratis. Tapi kan yang harus kita pikir ini adalah sekarang sepertinya mahasiswa sudah efek hampir domino semuanya daripada sudah itu marah semua. ini ya sama Dan pemerintah yang apabila ada. kebijakan itu kita Kemarin biarkan, mereka kemana aja? maka Disuruh reformasi demo itu yang untuk sebagaimana kita perubahan, sudah mereka malah lampirkan di pergi pamflet ini kemana? hanya Nggak tahu. iming-iming Karena semata. setelah UKT Hanya naik, sesuatu yang mereka semu. malah marah-marah seperti ini ya. Reformasi itu jiwanya adalah pergerakan, perlawanan. Reformasi lahir karena perlawanan kaum tertindas. Reformasi lahir karena tidak adanya kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan pers pada masa itu. Adanya otoritarianisme. Itulah yang harus kita lawan. Jadi pesan terakhir dari saya Bang ya. Ini terakhir dari saya. Pesan terakhir dari saya untuk kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwasanya yang layak mendapatkan pendidikan dan mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi itu hanya orang-orang yang memiliki biaya yang besar, orang-orang yang berasal dari feodal, orang-orang yang berasal dari kapital. Tapi kita juga orang-orang yang masyarakat ekonominya menengah ke bawah, kita juga masih berhak mendapatkan pendidikan. Terus terang, orang tua saya bukan pegawai, orang tua saya bukan pebisnis,
Tapi saya sampai hari ini masih berdiri sebagai seorang mahasiswa yang masih mempertahankan independensinya. Iya, ya. Kunci daripada perjuangan adalah ikhtiar dan jangan pernah menyerah. Saya sudah kehabisan kata-kata sebenarnya dengan rezim Jokowi. Intinya tumbangkan rezim Jokowi, jadikan segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Billahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan datang dari Jokowi, Prabowo, Gibran, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, dan kroni-kroninya. Iya. Dan rakyat Indonesia selalu menjadi korban. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang tanah air atau mati, sebab mundur adalah pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB, kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka mesti merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Iya, banyak malah. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh. Nah, itu dia tuh, di dunia masker pendidikan itu tuh. masih sangat banyak. Masker hitam itu. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu, makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini, kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa saya yang salah hitung, Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Iya. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Iya, betul. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Iya. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Wis. Kami sudah lulus, pas Inggris sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Wassalam Karena itu kami ya. makan apa? Gaji guru nggak dikeluarkan padahal itu mereka apa, sudah Menteri? P3K itu. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menteri macam apa ini, guys? Ya, kemudian kami dari PPP Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Iya, ajar terus, Bu. Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Iya. Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Firly tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan, Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Iya. Dan apa yang kami bawa? Ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Iya. Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah. Saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Iya. Betul. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS,
BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya ibu kami tuh nggak dapat apa-apa, Bu Anita, kami aja capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Iya. Ini tidak usah sekarang, tapi catatan sesuai dengan angka. Memang supaya rezim kami ini tidak sangat turun di parah bawah. banget Pakai ini, angka. guys. Keterlaluan Pakai ini angka aja parah. sekarang, ya. Udah Kemudian akut itu ini. tunjangan khusus guru di daerah terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu di gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PPT mengatakan ada 400 timbayangan. Iya, Kalau iya. 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggaran APBB, APBN ya. Ngapain Anda bangga dengan itu, Bang? Ya, tim bayangan maksud itu berikut, apa itu? Setan tunjangan semua profesi atau guru, gimana tolong itu? perhatikan, Pak Menteri. Kok tim bayangan? Daratan Sumba, Daratan Timur masih banyak persoalan. Ya, terus PIP, kembali lagi KIP. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga, tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Iya, iya, Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis, Iya. tidak dapat KIP kuliah. Gas terus, Bu. Nah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah Menteri apaan macam ini? banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Ya nggak Iya, tahu, iya, iya. tanya yang mau tanya saya. Ini lagi oke. Aduh. Tiba-tiba dia muncul, guys. Aduh. Tadinya saya tegang nih, itu dia pada ini muncul dia. Itulah guys, mirisnya apa yang terjadi di negeri ini ya guys ya. Itulah mirisnya. Sementara semua sekarang sudah pada naik ya. Apa-apa semua naik. Apalagi saat ini UKT gila-gilaan naiknya. Nah, mereka baru pada nyadar nih semuanya. Kenapa baru sekarang nyadar ya, kemarin kemana-mana aja, ya nggak guys? Nah guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.